Lanjut belajar Azure Cloud. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membackup file dan folder ya ke Azure Cloud. Kemudian juga kita akan pelajari bagaimana kita merecover file itu ke sebuah komputer yang lain. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Sudah? Oke. Melakukan proses backup data itu bisa jadi merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh tim IT ya. Nah, kita bisa aja nge-backup yang paling simple itu adalah kita melakukan copy paste file ke dalam external hard disk ya, atau misalkan kita melakukan menggunakan backup tape ya. Tapi yang lebih modern lagi kita melakukan backupnya itu adalah ke dalam cloud. Nah, dalam hal ini Microsoft menyediakan layanan backup itu adalah Azure Backup. Bagaimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Azure Portal di portal.azure.com dan kita search di sini adalah Recovery Service Vault. Nah, Recovery Service Vault ini semacam kayak kontainer atau wadahnya ya untuk kita bikin item-item recovery kita ada apa aja. Nah, misalkan sini kita create baru untuk latihan ini. Oke, kita pilih resource groupnya misalkan adalah latihan backup gitu ya. Anda bisa pakai nama apapun. Kemudian vault name-nya adalah Sagi Backup ya. Nah, region pilih yang terdekat dengan kita. Karena saya di Indonesia, kita pilihnya adalah Southeast Asia di Singapura. Mungkin tahun depan bakal ada data center di Indonesia kali ya. Oke, lanjut kita review and create. Oke, kita create. Nah, ini kita akan membuat vault atau semacam kayak wadahnya buat backup item kita. Oke, recovery service vault-nya sudah selesai. Kita ke go to resource. Nah, sekarang kita membuat backup item di sini. Kemudian kita pilih plus backup. Nah, apa yang akan kita backup? Karena objek atau hal yang ingin kita backup adalah file-file di komputer kita pilih workload-nya adalah bukan Azure, tapi on-premise. Karena ada di tempat kita ya, dia itu di komputer kita. Nah, kemudian apa yang ingin kita backup? Yang ingin kita backup, nah bisa dipilih di sini. Yang di on-premise itu dia mendukung file, Hyper-V, VMware, SQL Server, SharePoint, Exchange, dan seterusnya ya. Nah, untuk latihan kali ini kita akan menggunakan file and folder. Jadi kita akan membackup satu file folder yang ada di komputer saya. Oke. Kemudian kita prepare infrastructure. Nah, di sini di guide mengenai kita perlu melakukan apa aja. Pertama, kita perlu download satu program agent dulu ya. Kita download aja. Oke. Kita akan mendownload file namanya marsagentinstaller.exe ya. Ini bakal jadi semacam kayak agent di komputer kita yang dia akan melakukan proses backup ke Azure. Kita sudah selesai downloadnya. Sekarang kita pilih open sini. Oke, kita lanjut untuk install ya aplikasi Mars atau Microsoft Azure Recovery Service Agent ya. Oke, kita sudah selesai download dan install Mars atau Microsoft Azure Recovery Service ini. Kita pilih proceed to registration ya. Nah, dia akan nanyain mengenai vault credential, adanya di mana ya. Kita pilih balik ke sini. Oke. Vault credential setelah kita download Mars, selanjutnya adalah kita pilih yang nomor 2 ya, saya selesai download. Nah, sekarang kita akan diminta untuk download vault credential. Jadi ini adalah semacam kayak kunci untuk ke dalam kontainer kita ini ya. Sekarang kita download. Nah, kredensialnya sudah kita download dan pastikan Anda menyimpan dengan baik file kredensial ini ya. Kalau enggak kita akan kesulitan untuk nge-recover file kita ya. Oke. Setelah kita download file kredensial ini, balik ke aplikasi Mars tadi ya, kita browse ke file kredensial tadi. Kemudian kita pilih file ada di mana. Nah, kita pilih di sini. Ya. Nah, udah kelihatan backup vault-nya apa dan seterusnya ya. Kemudian kita ke next. Nah,
di sini kita diminta untuk generate fast phrase. Oke. Nah, saya sarankan fast phrase ini kita generate aja ya supaya dia secure, dan lagi pula dia akan kita backup atau kita simpan fast phrase-nya ini atau passwordnya ini ke dalam satu file ya. Nggak perlu kita ingat juga ya. Kita generate aja. Nah, kemudian kita misalkan simpan di file download di folder download saya. Nah, finish. Oke. Nah, dia akan melakukan proses registrasi dari agentnya ini ke backup vault. Oke. Oke, kita sudah selesai melakukan proses registrasinya. Sekarang di sini memang muncul semacam kayak phrase-nya itu disimpan lokal kayak warning gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang kita di sini cuma latihan. Sekarang kita enable aja launch Mars agent-nya ya ketika diklik close. Oke, tadi kita sudah menginstal Mars atau Microsoft Azure Recovery Service Agent ya. Dan sekarang kita lanjutkan untuk nge-backup item yang ada di komputer kita, yaitu file and folder. Kita mulai dengan kita klik schedule backup. Oke, tadi kan kita sudah registrasi ya, jadi kita nggak usah pilih register server. Kemudian ada wizardnya di sini, kita klik next. Nah, kita pilih item yang akan kita backup. Misalkan saya pilihnya adalah satu folder sini, C. Saya membackup satu folder aja, yaitu folder webinar yang ada di ada lumayan cukup dalam ya di situ. Oke, kita pilih OK. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, kita pilih schedule dia akan melakukan backup ke dalam dari lokal disk kita ke Azure. Nah, jadi kita bisa terschedule kapan gitu ya. Saya biarkan default aja, jadi dia akan dilakukan daily backup di sini. Itu adalah tiap jam 20.30. Oke. Nah, sini kita bisa pilih retention policy, jadi berapa lama backupnya itu akan dilakukan retention ya. Kita biarkan default aja ya. Oke, transfer over network, karena kita akan backupnya dengan cara online ya. Confirmation. Kita baca sekali lagi mengenai summary-nya. Udah benar, kita klik finish. Nah, dari sini sekarang dia membuat sebuah backup schedule dan langsung nge-backup itemnya sekarang ke Azure. Oke, tadi kita sudah ngebuat schedule-nya, tapi karena kita mau melihat bagaimana proses backup ini berjalan, ya, kita klik backup now. Nah, di sini akan membuka satu wizard lagi. Kita biarin default aja. Kita mengkonfirmasi ini adalah item yang tadi kita buat schedule backupnya ya. Nah, kita langsung execute proses backup. Jadi kita nggak nunggu schedule, kita langsung execute sekarang. Nah, dia sedang membuat snapshot. Kita percepat aja ya. A few moments later. Oke, kita sudah selesai nge-backup file dan folder yang tadi kita pilih ya. Sekarang kita pilih close dan kita lihat lagi di Azure. Nah, di Azure sudah ada yang tadi kita buat recovery service vault. Nah, kita pilih misalkan di bagian backup item. Di sini sudah bakal kelihatan ada satu item yang tadi kita lakukan backup. Itu adalah tipenya backup agent. Nah, ini adalah server atau nama komputer dari yang saya backup. Oke. Tadi kan kita sudah selesai membackup beberapa ratus mega file ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita lakukan incremental backup, yaitu cuma melakukan backup penambahan dari backup yang sebelumnya kita sudah buat. Misalkan di sini folder yang tadi kita backup itu adalah folder webinar. Nah, saya mau menambahkan satu file di sini untuk ukurannya 20 mega ke dalam folder webinar. Oke, filenya sudah masuk. Sekarang kita lakukan backup lagi.
Oke, incremental backup sudah selesai. Seperti tadi kita lakukan ya. Yang kita tambahkan item ke dalam folder webinar itu kan cuma sekitar 20 megaan ya. Begitu. Oleh karena itu, file yang dikirim ke sana atau yang incremental backup dikirim ke sana itu cuma penambahannya aja, yaitu sekitar 23 mega ini. Oke, kita close. Oke, tadi kita sudah melakukan proses backup dan incremental backup. Gimana proses recovery-nya? Nah, untuk mendemokan proses recovery ini, saya akan menggunakan komputer lain ya. Dalam hal ini untuk demo kali ini saya akan menggunakan satu Windows 10 VM di Azure ya. Nah, ini adalah Windows 10 VM yang ada di Azure ya. Nah, untuk mempermudah saya akan copy paste aja file-file yang tadi kita sudah pakai. Ada 3 file ini. Kita paste ke sini. Ada 3 file yang kita copy di sini. Yang pertama itu adalah Mars installer ya, Mars agent tadi. Kemudian kedua itu adalah backup vault credential. Yang ketiga itu adalah face-freeze file ya. Nah, di sini kita install dulu Mars agentnya untuk kita lakukan proses recovery. Oke, kita sudah selesai menginstal Mars agent ya di komputer yang akan kita lakukan recovery. Selanjutnya kita lakukan registration ya untuk meregisterkan agent ini ke backup vault kita. Nah, kita pilih file backup vault kita. Oke, saya tadi taruh sini. Ya, dia udah bisa mendetek backup vault yang kita buat ya. Kemudian kita generate phrase baru lagi ya. Ini kita taruh di desktop aja. Oke, dia akan melakukan proses registrasi Mars ya. Oke, kita sudah selesai meregistrasikan Mars agent di komputer yang akan kita lakukan proses recovery. Kita pilih close biar dia membuka Mars agentnya ya. Oke. Selanjutnya kita pilih recover data. Nah, kita mau recover file yang sebelumnya dari another server. Oke. Kita pilih vault credentialnya tadi ada di my document. Oke, kita pilih next. Nah, ini dia server atau komputer yang tadi saya sudah backup ya. Face phrase-nya apa? Face phrase-nya, nah kita buka file face phrase-nya nih. Nah, ini face phrase-nya. Door. Oke. Kita pilih yang ini aja. Oke. Ya, dia tadi kita pilih mengenai kita akan recover kemana. Nah, sekarang kita lakukan recovery. Oke, kita udah selesai proses recovery-nya. Nah, dia bilang bahwa dia membuat satu volume lagi, itu adalah drive A. Itu adalah file yang sudah di-recover dari Azure Backup ya. Di sini kita menemukan sebuah drive A, yang mana ini adalah drive yang dibuat oleh Azure Backup Agent ini ya. Nah, ini filenya. Dia mengikuti struktur dari yang tadi kita lakukan recover ya, lakukan backup. Ya, semua file-file yang tadi kita backup sudah bisa kita temukan di sini dan kita bisa lakukan misalkan copy paste ke my document, misalkan kita copy paste satu folder ini. A few moments later. Ya. Proses backup selesai dan file-file yang tadi ada di folder yang kita sudah backup ke Azure sudah bisa kita recovery dan bahkan kita copy lagi ke folder lain di lokal di target komputer. Oke, itu tadi bagaimana kita membackup file dan folder dari satu komputer, kita backup ke Azure, lalu kita recover di komputer yang lain. Untuk sekarang itu dulu.